Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Hari ini pertemuan materi Balaghah 2 sampai pada analisis surat An-Nasr, Nadhrah Balaghiyah fi suratin Nasri, pandangan kajian balaghah yang ada dalam surat An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di antara analisis ilmu balaghah dalam surat An-Nasr pada ayat yang pertama ada idza. Nama dari idza adalah isim zaman yang mubham, isim zaman yang tidak ditentukan zamannya kapan, yang kontennya ada pada rangkaian kalimat selanjutnya berupa jumlah fi'liyah berfaedah pasti terjadi. Rangkaian antara idza dengan jaa yang menunjukkan jumlah fi'liyah dan punya arti pasti terjadi. Ketika pertolongan Allah, kemenangan dari Allah benar-benar datang. Benar-benar datang diambil dari fi'il jumlah fi'liyah yang berupa lafaz jaa. Yang kedua, nasrun ilallah. Nasrullah ini memberi faedah memuliakan, mengagungkan pertolongan. Artinya ada tarkib idhofah. Lafaz nasrun digabung dengan lafaz jalalah Allah berfaedah mengagungkan pertolongan itu karena murni dari Allah. Semua yang disandarkan kepada Allah mayoritas di sana akan ada makna ta'zim, makna memuliakan pada sesuatu tersebut karena disandingkan kepada Allah. Yang ketiga ada lafaz jaa bermakna hasil pasti terjadi mengikuti struktur majaz. Jaa yang punya arti datang. Di sini ada istilah majaz datang pertolongan Allah. Ada yang sebenarnya itu bukan datang tapi terjadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sementara di sini pakai redaksi, pakai lafaz jaa bermakna hasil atau pasti terjadi. Padahal asli makna daripada jaa adalah datang. Dengan demikian jaa menggunakan makna yang bukan makna hakiki, maka yang seperti ini masuk dalam kajian ilmu kajian majaz, menggunakan makna bukan makna yang hakiki tapi makna yang kedua. Analisis yang keempat, ilmu balaghah dalam surat Al-Fath atau surat An-Nasr diambil dari lafaz Al-Fathu yang kemasukan al dan al di situ berfaedah ahdi, memberitahukan janji Allah, kedatangan janji Allah yang mana akan datang kemenangan dari Allah ketika penaklukan kota Mekah. Pemberitahuan semacam ini ada pada makna yang terdapat pada al dalam lafaz Al-Fathu. Yang kelima, pada ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, adalah lafaz ra'aita. Lafaz ra'aita di sini bermakna yakin, menggunakan makna yakin, yang dimaksud bahwa orang-orang akan masuk agama Islam dengan berbondong-bondong. Masuknya kepada agama Islam dengan berbondong-bondong dengan pada waktu penaklukan kota Mekah ini adalah suatu keyakinan yang diambil dari lafaz ra'aita dalam ayat
yang kedua. Yang keenam, lafadz ra'aita juga bisa diberi makna lain, yaitu makna ar-ru'yah, bermakna melihat. Bisa diartikan kalau menggunakan makna melihat dengan mata kepala. Banyak delegasi dari orang-orang Arab yang masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriah pada waktu Haji Wada hingga mencapai 100.000. Kondisi ini dilihat oleh beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mata kepala. Ini diambil, berarti ini pengertian daripada ro'aita yang menggunakan makna ru'yah, ru'yah yang bermakna penglihatan mata. Yang kelima tadi ru'yah, ro'aita yang bermakna keyakinan. Kedua-duanya, ro'aita yang bermakna yakin atau ru'yah, yang menentukan adalah ilmu balaghah dengan latar belakang makna yang terkandung pada lafaz tersebut. Analisis balaghah selanjutnya dalam surat An-Nasr yang ke-7 diambil dari lafaz yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk agama Islam, ad-dukhul fid din adalah kajian isti'arah magniyah. Ini diambil dalam ilmu balaghah di bab ilmu bayan dan dinamakan isti'arah, yaitu menyerupakan agama dengan sebuah rumah. Pantas menyebutkan keharusan pada rumah, yaitu masuk. Agama diserupakan dengan rumah. Agama menggunakan bahasa tersebut dipakai untuk rumah. Di sini kemudian tidak diambil langsung rumah tersebut atau bahasa Arabnya rumah, tapi yang diambil adalah keharusan dalam rumah itu, diantaranya harus masuk. Ketika ini dijadikan susunan masuk agama, berarti seakan-akan agama itu adalah rumah. Nah, umumnya di kita itu memeluk agama, sama memeluk dengan masuk, ini juga sama-sama isti'arah magniyah kalau dalam tinjauan ilmu balaghah, karena meminjam lafaz lain tapi tidak menyebutkan lafaz tersebut, menyebutkan keharusan yang ada pada lafaz tersebut, yaitu masuk. Yang kedelapan diambil dari lafaz an-nas, wa ra'aitan nasa yadkhulun. An-nas adalah isim jamak yang bermakna komunitas anak cucu Adam, manusia. Dan lafaz an-nas ini dimakrifatkan dengan al yang berfaedah keseluruhan secara uruf atau secara umum. Al kita tahu dalam ilmu nahwu, al itu punya banyak makna. Di antara al ada al nakiro, ada yang al li berfaedah umum seperti ini, dan masih ada al yang lain, al yang bermakna lain. Sementara di an-nas ini al diartikan dengan al yang punya makna umum, keseluruhan secara umum. Di saat itu berarti hampir keseluruhan orang Mekah ini bisa masuk atau memeluk agama Islam. Yang kesembilan terdapat pada ayat berikutnya perpindahan dari fasabbih bihamdi ke jumlah fasabbih bihamdi rabbika, yang ada dalam teks Al-Qur'annya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Seharusnya menurut tatanan ilmu nahwu itu fasabbih bihamdi, karena sudah disebut di depan lafaz jalalah yaitu lafaz Allah, maka yang belakang kalau ada lafaz yang ada kaitannya dengan lafaz tersebut cukup dikasih dengan domir. Tapi di sini tidak memakai domir, memakai lafaz lain yaitu lafaz rabbik. Ini memberi arti bahwa kemenangan dan pertolongan dalam Islam adalah nikmat dari Allah, maka mengindikasikan bahwasannya jumlah seperti ini akan menggugah seseorang. Nikmat kemenangan di saat itu memang benar-benar dari Allah, sehingga redaksi Al-Qur'annya, teks Al-Qur'annya di situ menggunakan bihamdi rabbik. Ini yang diberikan oleh ilmu balaghah dalam jumlah fasabbih bihamdi rabbik.
kajian ilmu balaghah, analisis ilmu balaghah selanjutnya yang ada pada lafaz pada ayat yang ada dalam surat An-Nasr diambil dari ayat terakhir di akhir ayat, yaitu innahu kana tawwaba. Innahu kana menggunakan adat taukid inna dan kana, dan segot mubalaghah dan tanwin. Ada 4 adat taukid yang terdapat pada ayat ini. Inna sudah maklum bahwasanya inna itu memang punya makna menguatkan. Kana dari sisi balaghah, karena bisa menjadikan taukid menguatkan sebuah ungkapan. Ditambah lagi segot mubalaghah, fa'alun, tawwaba, fa'alan, dan tanwin. Tanwin ini juga ilmu balaghah mempunyai makna untuk tanwin menguatkan. Ada 4 adat taukid di sini. Ya. Makna yang terkandung kenapa sampai 4 adat ini, anjuran memperhatikan pada suatu kebaikan. Apa kebaikan itu? Kebaikan ada pada akhir ayat, yaitu tawwaba. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat, yaitu sebuah kebaikan yang berupa taubat. Disuruh benar-benar memperhatikannya. Oleh sebab itu Allah berfirman untuk ini diawali dengan taukid, bahkan taukid yang dirangkap sampai 4 taukid. Yang ke-11 pada lafaz innahu kana tawwaba. Seharusnya lafaz ini innahu, susunan ini berupa innahu kana ghaffara. Kenapa demikian? Karena sebelumnya ada wastaghfirhu. Nabi diperintah oleh Allah, mintalah ampun kepada Tuhanmu. Karena minta ampun, innahu kana ghaffara, seharusnya sesungguhnya Tuhanmu adalah maha pengampun. Tapi yang ada dalam ayat ini bukan innahu kana ghaffara, tapi innahu kana tawwaba. Pindah, sesungguhnya Allah maha menerima taubat. Apa makna yang terkandung dalam susunan ini? Kok bisa berubah atau pindah? Menunjukkan kasih sayangnya Allah kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa perintah memohon ampun bukan karena adanya dosa. Kita maklumi semua bahwasannya, kita tahu semua bahwasannya Nabi tidak punya dosa. Dosa-dosa Nabi sudah diampuni oleh Allah, dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Nabi tidak berdosa. Tapi kenapa disuruh, diperintah untuk minta ampun? Ini menunjukkan kasih sayangnya Allah kepada beliau, sehingga di akhir ayat itu dikasih jumlah atau menggunakan jumlah innahu kana tawwaba. Inilah diantaranya analisis ilmu balaghah yang bisa kita pahami dari surat An-Nasr. Semoga poin-poin ilmu balaghah ini menjadikan kita tambah paham dan tambah mengetahui pembahasan-pembahasan yang ada dalam ilmu balaghah.